Kita mulai ya Kak ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, lebih baiknya kita berdoa saat teduh dimulai. Baik, mari kita mengangkat pujian kita yang pertama yaitu dengan judul Iya. Mari kita mengangkat pujian kita dengan judul Besar Anugerah-Mu. Tidak. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, limpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Baik, kepada saudara berkat untuk membawa kita di dalam doa. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami, atas penyertaan-Mu selama seminggu lamanya. Tuhan telah bersama-sama dengan kami, dan kami kembali pada malam hari ini memuji, menyembah Engkau, dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Puji Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan kami dari awal ibadah kami hingga sampai akhir. Engkau senantiasa menyertai, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, terlebih para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada malam hari ini.
biarlah Tuhan turut sertai dan biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi. Dan begitu juga apapun yang kami gunakan pada malam hari ini, fasilitas yang mendukung ibadah kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang juga yang bercampur tangan di dalamnya. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, masih ada sukacita? Haleluya, amin. Baik, mari kita mengangkat pujian kita dengan judul Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Kita mulai lagi kita dari awal, satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan tangan. Bergandengan tangan satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Masih ada sukacita? Baik, mari kita mengangkat pujian kita satu lagi dengan judul Dengan Hati Bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depanku, sambil mengisahkan kasih-Mu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Kau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah.
dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di hati, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku memandang anglah-Mu, bersorak-sorak bagi kebenaran-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Baik, kan pujian kita. Sebelum kita masuk dalam ruang firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian kita dengan judul Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hati. Ku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu, renungkan berbagai-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu, firman-Mu, siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Baik, saya kembalikan kepada pembaca firman. Ya, mari kita satu di dalam doa, kita akan tunduk kepala kita. Bapa yang di surga, terima kasih buat pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di setiap kami pada malam ini Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Dan kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, bukakan hati dan pemikiran kami Tuhan. Dimanapun ada kami berada pada malam ini, biarlah Roh-Mu akan bekerja di dalam hidup kami. Biarlah kami bisa dengar dan bisa kami menyimak Tuhan kebenaran firman-Mu pada malam ini. Dan juga hamba-Mu akan berbicara, biarlah Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau. Hanya nama Yesus yang kami agungkan, yang kami tinggikan, kami muliakan di dalam hidup kami, dimanapun ada kami berada. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap kan dengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya, salam. Ya, salam Yahowu. Ya, terima kasih buat Yahowu. Dimanapun kita berada pada malam ini, kita bersyukur atas semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan pada malam hari ini, aku berterima kasih buat semuanya, ya kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini, sebelum aku menyampaikan akan share kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin ya di sini ada yang kenal saya dan ada juga yang enggak. Ya, yang perkenalkan nama saya ya Bedin Duru, dari Nia Selatan, dari Kecamatan Gomo, dan saat ini juga saya berada di Kota Medan. Dan puji Tuhan semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan pada malam ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tema kita yaitu berpegang pada janji Tuhan. Ya, di setiap kita yang hidup di dunia ini, bahwa Paulus berkata, ya aku hidup bukan karena melihat, tetapi aku hidup karena percaya. Tapi pada malam hari ini kita percaya dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita selalu memegang namanya janji Tuhan. Apapun yang kita buat di dalam hidup kita, kita percaya bahwa kuasa dan janji Tuhan itu adalah bersama dengan kita. Dan untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akan membukakan Alkitab kita bersama-sama pada malam hari ini. Ya, diambil dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Yang sudah siap katakan amin, dan yang masih belum katakan aman. Ya, atau lagi diproses. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Untuk itu kalau bisa ada yang bisa membacakan ayat firman Tuhan ini, yang siap, ya dipersilakan. Ulang. Ya, dari Amsal pasal yang 22 ayat yang ke-4. Ya. Ya, ada yang siap? Ya, dipersilakan. Amsal 22 ayat 4 begini firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih buat abang kami. Oke, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia berkata di sini adalah ganjaran, ya. Dia bilang ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya kita tahu bahwa kehormatan dan kekayaan itu ya tidak bisa kita cari di mana-mana. Tetapi dia berkata di sini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Pada malam hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yaitu yang poin pertama, yaitu di setiap kita orang-orang percaya, kita harus memiliki namanya kerendahan hati. Kenapa? Karena kerendahan hati itu membuat kita ya maju di dalam Tuhan, membuat kita ya takut akan Tuhan, membuat kita ya tidak takut pada dunia,
Ya, kenapa? Karena terkadang kita di dalam hidup kita ya, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya timbullah namanya, ya katanya kesombongan. Kenapa? Karena di dalam hati kita ini, kita tidak bisa ya rendah di hadapan Tuhan. Tapi pada malam hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau bisa saudara ada firman Tuhan ya dari Amsal ya pasal yang ke-18 ya ayat yang ke-12 ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ya bisa membuat hidup kita ya mendekatkan lagi kepada Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beginilah kebenaran firman Tuhan. Dia berkata demikian, ya, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita meninggikan hati kita, tetapi yang terjadi adalah kehancuran. Tetapi kalau kita merendahkan hati kita di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, maka kehormatan itu menjadi milik kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah poin yang pertama. Yang kedua yaitu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan kita takut kepada Tuhan harus gereja, tidak. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya itu memang bisa kita takuti, harus kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya masalah terbesar di dalam kehidupan kita ini, saudara yang terkasih, yaitu adalah dosa. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhkan dirinya di dalam dosa. Kita ingat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia berkata, di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Tetapi di mana tidak ada Yesus, di situ tidak ada mujizat. Begitu juga pada malam hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengerti bahwa Yesus satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Kita harus takut di dalam dosa. Kita takut membuat hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini diingatkan kita pada poin yang kedua, yaitu takut akan Tuhan. Kalau bisa saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa dibaca dari Amsal. Ya, dari Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Kalau bisa yang siap untuk membacakan dipersilakan. Ya, Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Oke. Amsal pasal 8 ayat 13, begini firman Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. Terima kasih Abang. Oke, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia berkata di situ takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kejahatan apa yang kita benci di dalam hidup kita ini? Dia kasih di situ tadi adalah kesombongan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kita di setiap kita ini harus kita tahu bahwa di dalam hidup ini, ya yang kita percaya adalah hanya Yesus. Dia menyelamatkan kita. Ya, dia akan rela untuk turun di dunia ini, saudara. Biarlah saya dan saudara tempat ini, dimanapun kita berada, biarlah kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Terkadang kita di dalam hidup kita, ya seenak-enaknya, selagi masih baik, selagi masih luar biasa, kita harus sesuka-suka itu hidup kita. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janji Tuhan di dalam Alkitab ini, mungkin kita mengerti bahwa sesaat ini digenapi semua janji-janji itu yang ada di dalam Alkitab. Kenapa saudara? Ya, karena di setiap kita kerinduan kita kepada Tuhan, ya, dia bilang tadi, jauhkanlah namanya kesombongan. Ya, dia ajari kita menjauhkan diri kita ke dalam hal yang tidak baik. Ya, jangan kita harus ada di dalam dosa lagi. Kita takut itu semua. Jangan kita mendekatkan diri kita ke dalam kejahatan. Ya, jangan kita dekatkan diri kita ke dalam
kebohongan kita sendiri. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, CCTV yang terbesar di dunia ini, walaupun zaman-zaman teknologi sekarang, ya, kalau di dalam rumah-rumah atau di dalam kantor-kantor ada CCTV yang terbesar, tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, CCTV yang terbesar di dunia ini adalah Kristus. Dia melihat dimanapun kita berada, apa yang pun yang kita buat di setiap hari, dia tahu bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Ya, untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita merubah hidup kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah kita mengerti bahwa janji itu iya dan amin di dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini, marilah kita mempergunakan waktu ini. Ya, mari kita mempergunakan waktu ini, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita harus berpegang pada janji Tuhan kalau kita tidak memiliki namanya kerendahan hati? Bagaimana kita harus berpegang pada janji Tuhan kalau kita tidak takut akan Tuhan? Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak hari-hari ini dia meninggalkan ya imannya, kepercayaan kepada Tuhan hanya gara-gara sesuatu. Tetapi tahu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan hanya gara-gara sesuatu kita akan meninggalkan kepercayaan kita kepada Kristus. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat, gara-gara Tuhan kita bisa meninggalkan segalanya. Kita tahu bahwa di dalam cerita Alkitab, kalau saudara pernah dengar tentang Yusuf, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentang Yusuf, dia memiliki ya banyak hal yang bisa membuat dia menjauh di dalam Tuhan. Tetapi dia harus berpegang pada janji Tuhan itu, karena dia percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, tidak pernah berubah. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Yusuf ya di dalam Alkitab, ya, dia akan dijual, dia akan difitnah, dia saudaranya pun dibenci. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Ya, dia memiliki namanya kerendahan hati, dia memiliki takut akan Tuhan, dan ada hal yang lain yang dia miliki lagi. Makanya hidupnya ya sampai dari yang kecil sampai terbesar dia akan diangkat. Begitu juga hidup saya dan saudara di tempat ini. Marilah kita harus berpegang pada janji Tuhan. Kita akan memiliki hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini dimanapun kita berada, ya marilah kita imani kebenaran firman Tuhan. Karena andalan kita di dalam hidup kita adalah hanya Tuhan. Dan kekuatan kita hanya datangnya dari Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua yaitu takut akan Tuhan. Yang ketiga saudara yang terkasih di dalam Tuhan yaitu setia kepada Tuhan. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang setia kepada Tuhan? Ya, dimanapun kita berada, kita tahu bahwa orang-orang yang setia itu ya bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang ya yang biasa-biasa saja. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kenapa kita setia kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Kenapa kita susah untuk setia kepada Tuhan? Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, milikilah kesetiaan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah setia kepada kita. Ya, walaupun kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Dia tetap setia kepada kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi saya dan saudara dimanapun kita berada pada malam ini. Ya, janganlah kita yang memegang tangan Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang memegang tangan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita yang memegang tangan Tuhan, selagi masih sehat, ya kita tersenyum. Selagi kita masih kuat, kita harus melakukan hal-hal yang bisa kita buat. Tetapi saudara terkasih di dalam Tuhan, ya bisa-bisa aja kita karena kita memegang tangan Tuhan. Kalau kita tidak suka, kita lepas. Tetapi ingat saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan yang memegang tangan kita, kita pun kemana Dia akan memegang. Kita pun jatuh, Dia akan memegang tangan kita. Dan kita tidak jauh di hadapan Tuhan. Makanya milikilah namanya kesetiaan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya pada malam hari ini, ya mungkin kerinduan kita, ya di dalam hidup kita, biarlah orang lain diberkati. Karena firman Tuhan juga berkata, ya diberkati menjadi berkat. Seperti pada malam hari ini, ya marilah kita, kalau Tuhan sudah membuat sesuatu bagi kita, kita akan membuat sesuatu bagi orang lain.
bahwa kita adalah memiliki namanya Kristus, memiliki namanya kepercayaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini, ya, bukan suatu kebetulan bisa kita bisa jumpa di dalam Zoom ini, tetapi kita tahu bahwa semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita luar biasa, yang membuat kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yang membuat kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Biarlah hidup kita tetap setia di dalam Tuhan. Ya, untuk itu saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga berkata, ya, orang yang dipercaya dalam perkara yang kecil akan dipercaya dalam perkara yang besar. Mungkin nanti bisa saudara baca dalam Lukas, ya, Lukas pasal yang ke-16, ya, nanti ayat yang ke-10. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dia berkata di situ, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa dia berkata demikian? Beginilah kebenaran. Iya, Lukas ya. Ya, Lukas 16 yang ke-10. Iya, dia bilang di situ, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara yang besar. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, ya, pelayanan kecil apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita akan kerjakan dengan kesetiaan kita. Walaupun itu adalah kecil di mata manusia, tetapi kita ingat di mata Tuhan itu besar. Kalau kita, ya, melakukan dengan hati yang setia di hadapan Tuhan. Makanya kita, apalagi kita, ya, di sini mungkin, ya, saya lihat, ya, orang-orang yang luar biasa, yang mempunyai pendidikan yang luar biasa di dalam Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, ya, kerjakan bagianmu. Ya, firman Tuhan juga berkata, ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kalau kita mengerjakan sesuatu itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita, ya, secara pribadi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi ingat saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di setiap kita ini adalah ciptaannya Tuhan. Tetapi bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan kalau kita tidak memiliki namanya kesetiaan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini, ya, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang begitu besar kasih Tuhan di setiap kita pada malam ini, kita diingatkan, ya, bagaimana kita selalu setia di dalam Tuhan. Dan pada malam hari ini tidak banyak poin yang aku sampaikan, karena waktu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 poin yang kita belajar pada malam hari ini. Tadi didukung oleh ayat-ayatnya, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bukan hanya kita menjadi pendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, ya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Sama dengan kita, kalau cuma kita mendengarkan pada malam hari ini, kalau kita tidak melakukan firman ini, adalah sia-sia kita akan bisa berjumpa di Zoom ini. Tapi aku percaya, saudara dimanapun berada, Tuhan selalu mengasihi saudara, dan Tuhan selalu menjaga langkah-langkah saudara. Biarlah perjumpaan kita pada malam hari ini dengan waktu yang singkat ini, marilah kita akan gunakan dengan baik di dalam kehidupan kita. Dengan itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk ayat yang penutup, yang terakhir, kalau bisa ada yang siap untuk membacakan Filipi pasal yang keempat, ayat ke-19. Ya, silakan. Saya. Iya, silakan Kak. Pasal 11 kan? Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala. Iya. Lanjut. Sampai ayat yang. Iya, silakan.
Diulang ya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar dan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa Filipi, itu kekurangan. halo Kak, halo. Filipi pasal yang Ya. keempat, ayat ke-19 Kak. Oh 19, kukira 19. Iya. Iya, Allah. Oh iya. Iya, silakan Kak. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Oke, terima kasih. Thank you. Iya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ya di dalam kehidupan kita ini, itu adalah janji Tuhan di dalam hidup kita. Dia memberikan janjinya kepada kita, dia akan mencukupkan segala keperluan kita. Apapun yang kita perlu di dalam hidup kita, Tuhan akan menyediakan. Karena firman Tuhan juga berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apapun yang tidak pernah kita dengar, tapi Tuhan akan menyediakan bagi kita. Untuk itu pada malam hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekian dan terima kasih kebenaran firman Tuhan ini. Kalau memang banyak kekurangan, ya saya akan mohon maaf. Dan biarlah dalam kekurangan ini, biarlah Roh Kudus akan menambah-nambahkan di dalam hati saudara, dimanapun kita berada. Marilah kita tetap akan memiliki namanya kerendahan hati, dan kita akan memiliki namanya takut akan Tuhan, dan marilah kita tetap setia di dalam Tuhan. Sekian dan terima kasih kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat pada malam hari ini atas kebaikan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ada 3 hal yang Engkau kasih tahu bagi kami belajar pada malam ini Tuhan. Biarlah di setiap kami akan memiliki namanya kerendahan hati, dan biarlah kami Tuhan akan memiliki takut akan Tuhan lebih dalam lagi dari hari-hari yang sudah kami lalui sampai pada malam ini Tuhan. Biarlah kami akan setia dalam perkara yang kecil, dan sampai dalam perkara yang besar Engkau akan mempercayakan kepada kami Tuhan. Seperti pada malam ini Engkau izinkan bagi kami untuk bisa berjumpa di dalam Zoom ini Tuhan. Itu yang selalu kami percaya di dalam Tuhan, karena kebaikan Tuhan begitu besar bagi kami. Dimanapun ada kami berada pada malam ini, dan dimanapun ada kami melangkah, tandailah kami dengan darah Yesus. Karena darah itu darah yang berkuasa bagi hidup kami, keluarga kami, orang tua kami dimanapun berada. Biarlah darah itu akan menandai kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau. Hamba-Mu sudah siap untuk berbicara firman-Mu. Kalau dalam kekurangan Tuhan, aku serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus akan memenuhi, dan akan Tuhan memenuhi di dalam hati saudaraku yang bisa mendengarkan pada malam hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, saya serahkan kepada WL. Ya, baik, sungguh indah firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk pada doa syafaat, mari kita mengangkat pujian kita dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah kami hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita mainkan dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagiku. Baik, kepada doa syafaat. Baik, sebelum kita berdoa, jika ada dari Bapak Ibu dan teman-teman yang perlu didoakan, boleh disampaikan. Ya, baik dari saya untuk meminta doa kepada Bapak saudara-saudara yang ada di sana untuk mendoakan keluarga dan kesehatan juga di sini. Karena saya ada di Medan, keluarga juga ada di Nias. Dan orang tua saya atau bapak saya sedang sakit. Doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, terima kasih. Apakah tidak ada lagi? Sepertinya sudah, Bang. Oke. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong menyertai kehidupan kami, Bapa. Sejak dari pagi, siang, hingga sampai pada malam hari ini, hingga kami merasakan sukacita daripada Engkau, dan hingga pada malam hari ini dapat kami melakukan peribadatan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya, Bapa di sorga, bahwa itu bukan karena hebat dan kuatnya kami di hadapan-Mu, melainkan karena kasih-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang telah hadir pada malam hari ini. Ya Bapa di sorga, pada malam hari ini kami sadar dan kami tahu bahwa kami tak selayaknya menghadap Engkau pada malam hari ini, Bapa. Karena sungguh banyak dosa dan perbuatan yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu, baik disengajai maupun tidak disengajai. Mulai dari tutur kata kami, perilaku kami, sikap kami, terlebih-lebih dari isi kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa di sorga, kiranya Engkau yang selalu mengampuni segala dosa-dosa kami, supaya tidak menjadi penghalang berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, inilah ibadah kami. Kami bersyukur dan terima kasih Engkau telah memberkati dari awal hingga pertengahan kami akhir sebentar lagi. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami dan pemimpin kami. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa di sorga, kiranya Tuhan yang selalu memberi kami kepada mereka kedamaian, kesatuan dan kesejahteraan, supaya apa yang mereka lakukan dapat seturut dengan kehendak Bapa di atas kerajaan sorga.
Ya Bapak, di sore kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Dan terlebih juga buat hamba-hambamu yang melayani dimanapun Tuhan Yesus. Kami mohon kiranya Tuhan yang senantiasa memberi kerjasama dan memberkati segala pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan Allah, di sore kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, baik yang ada di Nias, di luar Nias Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, menolong, dan dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Ya Bapak di sorga kami juga berdoa buat NYG dan segala pengurus-pengurus di dalamnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dalam segala pelayanan, pekerjaan, dan terlebih-lebih dalam studi mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus segala angan-angan, kiranya Tuhan yang senantiasa bercampur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Allah di sorga kami juga berdoa buat orang-orang yang dalam kesusahan ya Bapa, anak yatim piatu, orang yang sakit, dan orang yang tidak mampu Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka Tuhan. Engkau berkatilah mereka Tuhan, dan cukupilah segala kebutuhan yang mereka butuhkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka senantiasa bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat para misionaris yang melayani baik di kota maupun di desa. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberkati segala pelayanan yang mereka lakukan Bapa di sorga. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa buat saudara kami Sito Sasatede Tuhan Yesus, di mana dia pada saat ini berada di Medan Tuhan. Kami mohon kepadanya kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama kepadanya pada saat ini dan memberi kepadanya kesehatan yang baik daripada Engkau. Terlebih juga Tuhan buat keluarganya yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tahu ya Bapa di sorga bahwa kami tahu bahwa bagimu tiada yang mustahil dan tiada yang tak mungkin Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, keluarga dalam posisi keadaan sakit pada saat ini. Kami mohon kepadamu Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Engkau pulihkan dengan penuh sukacita daripada Engkau. Segala obat-obat yang minum Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati keluarga Sito Sasatede Tuhan Yesus. Ya Bapa di sorga, ini hidup kami pada malam hari ini Tuhan. Terlebih firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dalam hati kami, supaya firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kami lepas pribadi. Ya Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dan juga teman-teman kami yang mau pulang. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa di sorga, ini hidup kami, ini jiwa kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Ya, langsung diserahkan kepada pembicara untuk berdoa penutup sekaligus doa berkat untuk kita semua.